Hai sahabat semua, selamat berjumpa kembali di channel Sahabat Matematika. Di video kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam bentuk bangun datar segitiga. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam matematika ada banyak loh bentuk segitiga. Misalnya saja, berdasarkan panjang sisi, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besar sudut, ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Namun, kali ini saya hanya akan membahas macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya. Baik teman-teman, langsung saja. Segitiga yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Segitiga ini memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, memiliki 3 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Dan yang ketiga, memiliki 3 simetri putar. Jadi teman-teman, simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dibentuk dari suatu bangun datar, di mana hasil putarannya membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun tidak kembali ke posisi awal. Jadi misalnya teman-teman, segitiga sama sisi ini memiliki sudut A, B, dan C. Lalu segitiga ini diputar ke kanan satu kali, sehingga kita peroleh segitiga CAB. Lalu segitiga ini diputar sekali lagi, sehingga kita peroleh segitiga BCA. Sehingga teman-teman, terdapat 3 simetri putar yang kita peroleh, yaitu segitiga ABC, CAB, dan BCA. Lalu, yang keempat, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Jadi teman-teman, simetri lipat adalah garis lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi 2 bangun datar sama besar. Jadi misalnya, segitiga sama sisi ini, simetri lipatnya yaitu 1, 2, dan 3. Baik, setelah kita melihat-lihat sifat-sifat dari segitiga sama sisi, saat ini kita akan melihat rumus menghitung keliling dan luasnya. Rumus untuk menghitung keliling segitiga sama sisi menggunakan rumus segitiga pada umumnya, yaitu A tambah B tambah C atau jumlah semua sisi. Jadi A, B, C itu merupakan sisi dari segitiga tersebut. Jadi misalnya segitiga sama sisi ini memiliki panjang sisi 4 cm. Maka keliling dari segitiga ini sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Dan hasilnya sama dengan 12 cm. Jadi keliling dari segitiga sama sisi ini sama dengan 12 cm. Sedangkan rumus menghitung luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Seperti yang kita ketahui, panjang alasnya itu sama dengan 4 cm yang ada di segitiga ini. Kemudian 1/2 dari alasnya kita peroleh 2. Kita kali tinggi. Cara menghitung tinggi sama dengan akar sisi miring kuadrat kita kurangkan dengan 1/2 sisi alas kuadrat. Jadi sisi miring kuadratnya itu 4 cm. Kita kuadratkan dikurang 1/2 sisi alas. Sisi alas itu 4 cm. Kita bagi 2 jadi 2. Jadi kita peroleh 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Sama dengan akar 16 dikurang 4. Maka kita peroleh sama dengan akar 12. Kita sederhanakan jadi
sama dengan 2 akar 3. Jadi, tinggi dari segitiga sama sisi ini sama dengan 2 akar 3. Kita masukkan, kita kali 2 akar 3. Sama dengan 2 dikali 2, 4 akar 3. Jadi, luas dari segitiga sama sisi ini dengan panjang sisi 4 cm sama dengan 4 akar 3 cm pangkat 2. Baik, kita melangkah ke segitiga yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Adapun sifat-sifat dari segitiga sama kaki ini yaitu yang pertama, memiliki dua sisi dengan panjang yang sama. Jadi, hanya dua sisi yaitu bagian kakinya dari segitiga ini yang sama. Bagian alasnya itu memiliki panjang yang berbeda. Yang kedua, memiliki dua sudut dengan besar yang sama. Dan yang ketiga, memiliki satu simetri putar. Sebelumnya kita sudah membahas apa pengertian dari simetri putar. Jadi misalnya segitiga sama sisi ini memiliki sudut A, B, dan C. Jadi simetri putarnya hanya A, B, dan C. Karena hanya itu yang pas saat bangun datar ini diputar. Jika bangun datar segitiga sama kaki ini diputar, maka posisinya tidak pas dengan posisi awalnya, sehingga hanya satu simetri putarnya. Berbeda dengan segitiga sama sisi sebelumnya. Dan sifat yang keempat yaitu memiliki satu simetri lipat. Kita juga telah membahas sebelumnya apa itu simetri lipat. Jadi, segitiga sama kaki ini hanya memiliki satu simetri lipat, yaitu titik X dan Y yang ada pada segitiga pada gambar. Lalu setelah kita melihat lagi sifat-sifat dari segitiga sama kaki, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus menghitung keliling dan luas segitiga sama kaki. Adapun untuk menghitung keliling segitiga sama kaki, tetap menggunakan rumus segitiga pada umumnya, yaitu menghitung jumlah sisinya. Seperti sebelumnya, A ditambah B ditambah C. Jadi misalnya segitiga sama kaki ini memiliki besar sisi yang sama yaitu 13 cm. Sedangkan sisi alas atau sisi yang berbeda panjangnya yaitu 10 cm. Jadi keliling segitiga ini yaitu 13 ditambah 13 ditambah 10. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan 36. Baik. Untuk rumus luasnya kita tetap menggunakan rumus segitiga juga, yaitu 1/2 alas kali tinggi. Alasnya 10. Kita lihat di sana pada segitiga sama sisi dibagi 2 menjadi 5. Lalu dikali tinggi. Lalu untuk menghitung tingginya kita gunakan Pythagoras seperti pada segitiga sama sisi sebelumnya juga, yaitu akar sisi miring yaitu 13 kuadrat dikurang 1/2 dari alas yaitu 5. Kita kuadratkan juga. Jadi tinggi sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurang 25 sama dengan akar 144. Jadi akar 144 sama dengan 12. Jadi tinggi dari segitiga sama kaki ini sama dengan 12 cm. Jadi kita tulis tingginya sama dengan 12 cm. Maka hasil luas dari segitiga sama kaki ini sama dengan 5 dikali 12. Maka kita peroleh sama dengan 60 cm pangkat 2. Baik, kita melangkah
ke segitiga yang ketiga, yaitu segitiga sembarang. Jadi teman-teman, adapun sifat-sifat dari segitiga sembarang yaitu yang pertama, memiliki tiga sisi yang tidak sama panjang. Jadi misalnya segitiga ABC dengan sisi-sisinya yaitu X, Y, Z memiliki panjang yang berbeda-beda. Jadi di sini tidak ada sisi yang sama panjang. Terus yang kedua, memiliki tiga sudut yang tidak sama besar. Baik teman-teman, selain sisi, segitiga sama sembarang juga memiliki sudut yang berbeda-beda. Yang ketiga, memiliki satu simetri putar saja. Jadi teman-teman, segitiga sama sembarang sama dengan segitiga sama kaki, yaitu hanya memiliki satu simetri putar, yaitu berada pada posisi awal. Jadi ketika segitiga sembarang ini juga diputar, dia tidak memiliki bentuk yang sama pada posisi awalnya. Jadi dia hanya memiliki satu simetri putar saja. Dan segitiga sembarang ini tidak memiliki simetri lipat. Baik, setelah melihat sifat-sifatnya, sekarang kita menghitung keliling dan luas dari segitiga sembarang. Untuk menghitung keliling segitiga sembarang, kita gunakan rumus X tambah Y tambah Z. Dengan X, Y, dan Z adalah sisi-sisi dari segitiga sembarang. Saya gunakan X, Y, dan Z karena pada awalnya tadi ketika menjelaskan tentang tidak memiliki sisi yang sama panjang, saya menggunakan huruf X, Y, dan Z. Maka saya lanjutkan. X, Y, dan Z itu merupakan sisi-sisi segitiga sembarang. Jadi misalnya teman-teman, segitiga sembarang ini memiliki sisi-sisi 7 cm, 10 cm, dan 13 cm. Maka kelilingnya kita peroleh sama dengan 7 ditambah 10 ditambah 13 sama dengan 30 cm. Jadi keliling dari segitiga sembarang ini sama dengan 30 cm. Kemudian untuk menghitung luas segitiga sembarang, kita menggunakan rumus khusus. Kita tidak menggunakan rumus segitiga pada umumnya, yaitu luas atau L sama dengan akar S. S itu merupakan keliling dari segitiga, dalam kurung S kurang X, S kurang Y, S kurang Z. Nah, setelah itu S merupakan seperdua dari keliling. Jadi keliling telah kita ketahui yaitu 30 cm. Jadi seperdua dari keliling 30 yaitu 15 cm. Maka luasnya kita peroleh akar 15 dalam kurung, kita ganti S itu 15 dikurang 7, dalam kurung 15 dikurang 10, 15 dikurang 13. Maka kita peroleh akar 15 dikali 8 dikali 5 dikali 2. Hasilnya sama dengan akar 1200. Kita bisa menyederhanakan hasil ini dengan menuliskan sama dengan akar 400 dikali akar 3. 400 kita keluarkan dari akar karena akar dari 400 itu 20. Dikali akar 3. Akar kita 3 itu kita tidak keluarkan karena tidak bisa. Maka hasilnya yaitu 20 akar 3. Jadi luas dari segitiga sembarang ini yaitu 20 akar 3 cm kuadrat. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat, memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman, khususnya dalam mengenal macam-macam bangun datar segitiga. Semoga
kita dapat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan salam matematika.